Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu kemarin melakukan pembongkaran terhadap 20 bangunan bagian dari ruko yang ada di Jalan Niaga, Blok Z Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana bangunan-bangunan tersebut dibongkar lantaran dinilai ini melanggar aturan tata ruang karena bangunan-bangunan tersebut ini dinilai memakan bahu jalan dan juga menutup saluran air. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi setelah bangunan-bangunan tersebut ini dilakukan pembongkaran. Bisa dilihat memang di sini masih ada puing-puing sisa pembongkaran yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dan memang dari pihak pemerintah setempat sebelumnya memang sudah melakukan himbauan begitu kepada pemilik ruko untuk menertibkan bangunan yang dianggap ini melanggar aturan tata ruang, khususnya memakan bahu jalan dan juga menutup saluran air. Saluran air yang dimaksud di sini adalah bisa dilihat ini adalah salah satu saluran air yang berada di salah satu rumah makan yang ada di deretan ruko di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Namun aksi pembongkaran ini sebelumnya juga sempat mendapatkan penolakan dari warga setempat. Namun dari pihak RT menyebutkan bahwa sudah ada upaya beberapa kali untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Namun masyarakat setempat di sini ada yang mengindahkan dengan melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun ada juga yang tidak mengindahkan himbauan tersebut yang akhirnya berujung pada penindakan yang dilakukan oleh petugas gabungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni penertiban bangunan-bangunan yang dianggap melanggar aturan. Untuk lebih lengkapnya kita simak cuplikan wawancara kami dengan pihak RT 011 RW 003 berikut ini. Jadi pelanggaran itu saya lihat mulai dari tahun 2019. Karena sebelum tahun 2019 itu aset Z4 Utara yang terdiri dari 20 unit ruko itu milik aset BUMD, murni aset BUMD milik PT Jakpro, Jakarta Propertindo. Lalu pada periode 2019 ada peralihan, ya, jual belilah. Mereka menjual kepada orang per orang. Setelah dimiliki oleh orang per orang, baru di situ timbul adanya penyerobotan. Awalnya memang cuma area parkir, lalu merambah kepada saluran air, lalu berjalan kepada bahu jalan yang lebih dari 4 meter. Namun demikian, dalam proses dari 2019 sampai dengan tahun 2022 akhir, saya selaku ketua RT sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Misalnya, saya menegur secara langsung dengan surat. Saya menyampaikan surat itu kepada kelurahan, kepada kecamatan. Bahkan pernah diadakan 3 kali pertemuan di lingkungan Kelurahan Pluit. Yang hadir cuma saya selaku ketua RT dan ketua RW. Sisanya itu adalah institusi terkait, Bina Marga, Sumber Daya Air, Citata, Dishub. Lalu warga-warga yang melanggar itu kemana? 3 kali pertemuan di kelurahan mereka juga tidak ada yang hadir. Bahkan pernah pertemuan ada di tingkat kecamatan, tidak hadir juga. Lalu pada akhirnya saya membuat laporan beruntun 2019, 2021, 2022, bahkan 2022 3 kali saya berkirim surat. Ada dokumen saya lengkap, tidak ditanggapi oleh kelurahan dan kecamatan Penjaringan. Lalu pada tahun 2023 bulan Januari Februari melaporlah saya ke Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini saya melapor kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Ditanggapi. Langsung saya diundang dalam satu audiens. 2 kali saya melakukan audiens di Pemprov DKI Jakarta itu meskipun melalui Zoom. Tapi kan setelah adanya audiens itu langsung ada tindakan, langsung didisposisikan karena ini unsurnya adalah kewilayahan, langsung didisposisikan ke tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Langsung diadakan pendataan, tahapan-tahapan. Lalu dilihat lagi di lapangan, lalu dilihat lagi dokumen-dokumen terdahulu, keabsahannya bagaimana, dan ditemukan ada pelanggaran. Di situ tidak boleh ada bangunan di atas saluran air dan bahu jalan. Bagaimana mungkin sertifikat yang ada luasnya misalnya sekian, lalu bangunannya lebih luas daripada sertifikatnya, yang nggak masuk akal.
Dan itu prasarana umum, lahan milik negara, sampai kepada prosesnya lalu diadakan penertiban. Pasca dilakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan yang ada di Ruko Jalan Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara ini, memang kalau kita lihat aktivitas yang ada di sini masih tetap terus berlangsung karena memang rata-rata ruko yang ada di sini ini merupakan rumah makan. Aktivitas terus berlangsung dan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa pemilik ruko yang memang mereka menyayangkan sikap yang dilakukan oleh pihak RT maupun dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka sebenarnya menginginkan agar dilakukan dialog dua arah terlebih dahulu agar mereka tahu sebenarnya yang mana dikatakan bangunan ini melanggar aturan ataupun tidak, sehingga mereka pun juga ingin bahwa sosialisasi itu jelas agar pembongkaran yang terjadi ini tidak dianggap merugikan pihak pemilik ruko itu sendiri. Dari Jakarta, Stefania Sara, Suari Tiasa, Metro TV.